Suster, ibu bapak, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bukalah mata hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, ibu bapak, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, berhadapan dengan situasi yang sekarang ini terjadi, kita tidak bisa begitu saja menyerah dan diam. Meskipun kita tidak mampu berbuat atau bergerak leluasa, tetapi bukan berarti kita menyerah. Dengan tinggal di rumah, memakai masker, jaga jarak, itu merupakan tanda yang baik bahwa kita aktif untuk tidak menyerah. Tidak sedikit orang yang sudah merasa bosan, merasa tidak nyaman, atau bahkan putus asa, sehingga mereka tidak lagi peduli dengan dirinya sendiri. Berbeda dengan yang memang terpaksa harus keluar rumah dan bekerja, tetapi mereka juga harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Bagi anak-anak, sampai saat ini kita pun juga belum bisa tatap muka di sekolah. Bukan berarti kalian juga tidak belajar. Belajar bisa dilakukan di mana saja dan dengan metode apa saja. Misalnya seperti yang kita lakukan selama pandemi ini. Kita belajar secara daring. Kita masih tetap bisa bertemu walau melalui VCon atau bahkan video call setiap kelas kalian masing-masing. Situasi yang terjadi saat ini pastilah membuat kita semua tidak nyaman. Tadinya kita bisa bergerak kemana saja kita mau, dengan siapa saja kita bertemu, dan kapan saja. Sekarang semuanya kelihatan serba terbatas. Saat-saat inilah sebenarnya kita bisa menyadari betapa berharganya orang-orang di sekitar kita. Dengan situasi sekarang ini, kita bisa mempunyai hidup dan dunia baru.
Kebaruan itu semoga juga menjadi cara pandang baru yang baik untuk hidup kita selanjutnya. Maka bagi kita, menjadi pengikut Kristus tidak hanya mau menerima hal-hal yang baik dan menguntungkan saja. Kita sebagai murid Kristus juga harus siap menerima salib. Tidak mudah dan tidak murah, tetapi kita mempunyai sumber kepercayaan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Semoga iman dan raga kita tetap dikuatkan dan selalu sehat untuk terus hidup dan berjuang. Kita yang masih diberi kesempatan untuk berziarah di dunia ini, maka dari itu kita harus berjuang. Untuk mengakhiri renungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga sabdamu hari ini semakin meneguhkan kami untuk makin mendekatkan diri kepadamu. Tuntunlah agar kami semakin terpaut kepadamu, dan mampukanlah kami untuk senantiasa berani meminta hanya kepadamu. Ya Tuhan yang berbelas kasih, kami mohon semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kami dapat melakukan aktivitas seperti normal kembali. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.